Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Babat Manik Angkeran. Sebagai pendahuluan cerita, tersebutlah di kawasan Jawa ada pendeta mahasakti bernama Dahyang Bajrasatwa. Ada putranya laki-laki seorang bernama Dahyang Tanuhun atau Mpu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya Dahyang Bajrasatwa. Ida Dahyang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau sang Pancatirta sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. Beliau yang sulung bernama Mpu Genijaya. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang Madya, Bali Timur. Datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau 1049 Masehi. Beliaulah yang menurunkan Sang Saptaresi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. Adik beliau bernama Mpu Semeru, membangun pasraman di Besakih, turun ke Bali pada tahun Isaka 921 atau tahun 999 Masehi. Beliau mengangkat putra yakni Mpu Kamareka atau Mpu Driaka yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selam. Yang nomor 3 bernama Mpu Gana, membangun pasraman di dasar Gelgel, Kelungkung. Datang di Bali pada tahun Isaka 922 atau tahun 1000 Masehi. Yang nomor 4 bernama Ida Empu Kuturan atau Mpu Rajakreta. Datang di Bali tahun Isaka 923 atau tahun Masehi 1001. Membangun pasraman di Silayukti, Teluk Padang atau Padang Buai, Karangasem. Nomor 5 bernama Ida Mpu Barada atau Mpu Prada, menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lembah Tulis, Pajarakan, sekitar tahun Masehi 1000. Beliau Mpu Kuturan, demikian tersohornya di kawasan Bali, dikenal sebagai pendeta pendamping Maharaja Sri Dharma Udayana Warmadewa, serta dikenal sebagai perancang pertemuan 3 sekte agama Hindu di Bali yang disatukan di Samuan 3, Gianyar. Beliau pula yang merancang keberadaan Desa Pakraman, Desa Adat serta Kahyangan 3 pura desa di Bali yang sampai kini diwarisi masyarakat. Demikian banyaknya pura sebagai Strana Batara dibangun di Bali semasa beliau menjabat pendeta negara, termasuk Sat Kahyangan serta Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan di kawasan Bali ini. Nama beliau tercantum di dalam berbagai prasasti dan lontar yang memuat tentang pura, upacara dan upakara atau sesajen serta asta kosala kosali yang memuat tata cara membangun bangunan di Bali. Tercantum dalam lempengan prasasti seperti ini. Beliau Mpu Kuturan yang mengadakan aturan tentang tata cara di dunia ini yang berhubungan dengan mikro dan makrokosmos dalam tingkat nista madya utama, sederhana, menengah dan utama, seperti membangun pura Kahyangan, menyelenggarakan upacara Stana Batara Batari di Bali, seperti Pura Pusedesa, Balai Agung, Ulun Swi, Dalem. Dan karena ada tata cara di Bali seperti itu, berkenanlah para Batara berstana di Sat Kahyangan. Karena beliaulah yang mengadakan tata aturan tersebut. Adiknya bernama Dahyang Mpu Barada, mempunyai putra laki-laki dan keutamaan yoga beliau bernama Mpu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya, Mpu Barada. Beliau memperistri putri dari Rangdeng Jira, janda di Jira atau Gira yang bernama Nidya Ratna Manggali. Kisah ini terkenal dalam cerita Calon Arang.
Beliau Empu Bahula berputra laki-laki bernama Empu Tantular, yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Tidak ada menyamai dalam soal kependetaan, sama keutamaannya dengan Bu Bahula, ayahandanya. Bu Tantular adalah yang dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasuma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dahyang Angsokanata. Keberadaan beliau di Bali diperkirakan sejaman dengan pemerintahan Raja Bali, Sri Haji Wungsu pada tahun Masehi 1049. Idam Empu Tantular atau Dahyang Angsokanata berputra 4 orang, semuanya laki-laki. Yang sulung bernama Empu Dahyang Panawasikan. Yang nomor 2 bergelar Empu Bekung atau Dahyang Sidimantra. Yang nomor 3 bernama Empu Dahyang Smaranata. Yang terkecil bernama Empu Dahyang Soma Kapakisan. Ida Dahyang Panawasikan bagaikan Sang Hyang Jagapati, wibawa beliau. Ida Dahyang Sidimantra bagaikan Dewa Brahma wibawa serta kesaktian beliau. Ida Dahyang Asmaranata bagaikan Dewa Manobawa yang menjelma, terkenal kebijaksanaan dan kesaktian beliau. Serta Dahyang Soma Kepakisan yang menjadi guru dari Mahapati Gajah Mada di Majapahit, bagaikan Dewa Wisnu menjelma, pendeta yang pandai dan bijaksana. Ida Dahyang Panawasikan memiliki putri seorang. Demikian cantiknya, diperistri oleh Dahyang Nirarta. Ida Dahyang Smaranata memiliki 2 orang putra. Yang sulung bernama Dahyang Angsoka berdiam di Jawa, melaksanakan paham Buddha. Adik beliau bernama Dahyang Nirarta atau Dahyang Dwijendra, peranda sakti Wawurawuh, dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa di Bali, yakni Ida Kemenuh, Ida Manuaba, Ida Keniten, Ida Mas, serta Ida Patapan. Dahyang Angsoka sendiri berputra Dahyang Astapaka yang membangun pasraman di Taman Sari, yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Pulau Bali. Ida Dahyang Soma Kepakisan yang berdiam di kawasan Kerajaan Majapahit berputra Ida Kresna Wangbang Kepakisan ketika Sri Maharaja Kalagemet memegang kekuasaan di Majapahit. Ida Kresna Wangbang Kepakisan mempunyai putra 4 orang. Semuanya diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit, yakni beliau yang sulung menjadi Raja Blambangan, adiknya di Pasuruan, yang wanita di Sumbawa, dan yang paling bungsu di kawasan Bali. Yang menjadi raja di Bali bernama Dalam Ketut Kresna Kepakisan, menurunkan para raja yang bergelar dalam keturunan Kresna Kepakisan di Bali. Dalam Ketut Kresna Kepakisan datang di Bali menjadi raja dikawal oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, dan Arya Demung. Arya Kepakisan, Arya Temenggung, Arya Kenceng, Arya Dalancang, Arya Belok, Arya Manguri, Arya Pangalasan, dan Arya Kutawaringin, Arya Gajah Para serta Arya Getas, dan 3 Wesya, Sitan Kober, Sitan Kawur, Sitan Mundur. Ida Dalem beristana di Samprangan, didampingi oleh I Gusti Nyuh Aya di Nyuh Aya sebagai Mahapati Dalem. Tatkala itu, Ida Dalem memerintahkan para menterinya untuk mengambil tempat masing-masing. Ida Arya Demung Wangbang asal Kediri di Kertalangu, Arya Kanuruhan di Tangkas, Arya Temenggung di Patamon, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belok di Kaba-Kaba, Arya Kutawaringin di Klungkung, Arya Gajapara dan adiknya Arya Getas di Toya Anyar, Arya Balentong di Pecung, Arya Sentong di Garangsari, Krian Punta di Mambal, Arya Curede di Trimurti, Arya Surawangbang asal Lasem di Sukahet,
Arya Wangbang asal Mataram, tidak berdiam di mana-mana. Arya Malel cengkrong di Jembrana, Arya Pemacekan di Bondalem, Sang Triwesya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kawur di Abian Semal, dan Sitan Mundur di Cegahan, demikian dikatakan di babat dalam. Ida Dahyang Sidi Mantra berputra Ida Bang Manik Angkeran. Diceritakan kembali putra Ida Dahyang Angsokanata atau Dahyang Butan Tular yang nomor 2, yakni Ida Mpu Bekung atau Dahyang Sidi Mantra. Beliau bernama Mpu Bekung karena beliau tidak bisa mempunyai putra. Kemudian beliau bergelar Dahyang Sidi Mantra disebabkan memang beliau pendeta atau bujangga yang sakti serta bijaksana. Beliau menjadi sesuhunan sakti Bujangga Lui, junjungan sakti, pendeta yang bijaksana di kawasan Bali ini tatkala itu. Perihal gelar Ida Mpu Bekung menjadi Dahyang Sidi Mantra akan diceritakan di bawah. Diceritakan, Ida Mpu Bekung berkeinginan untuk memiliki putra yang akan menjadi penerusnya kelak. Karena itu, beliau melaksanakan upacara homa memuja Sang Hyang Brahmakunda Wijaya. Karena kesaktian beliau dan karena permohonannya itu, beliau dianugerahi manik besar yang keluar dari api homa tersebut. Kemudian nampak keluar bayi dari tengah-tengah api pahoman itu. Anak itu kemudian diberi nama Ida Bang Manik Angkeran, artinya bang dari merah warna api itu. Manik dari manik mutu manikam yang menjadi anugerah, dan angkeran dari keangkeran pemujaan sang pendeta yang demikian makbulnya. Demikian asal mulanya Ida Mpu Bekung memiliki putra. Setelah beliau memiliki putra, sangat sukacita beliau Mpu Bekung. Diperhatikan dan dimanjakan betul putra beliau. Setiap yang diinginkan putranya dipenuhi. Setelah Ida Bang Manik Angkeran menginjak remaja, mungkin diakibatkan oleh kehendak yang maha kuasa, agar supaya Ida Mpu Bekung menemui jalan pikiran atau kesusahan. Ternyata kemudian putra beliau sehari-hari pekerjaannya hanya berjudi melulu, tidak pernah tinggal diam di rumah, selalu berada di tempat perjudian semata. Di mana saja ada perjudian, di sana Ida Bang Manik Angkeran bermalam. Diceritakan perjalanan beliau berjudi tidak pernah menang, selalu kalah saja. Hingga habis milik ayahnya dipergunakan untuk berjudi. Yang membuat Mpu Bekung duka cita tiada lain adalah karena putranya tidak pernah pulang ke Gria. Itu yang menyebabkan resah gelisah perasaan beliau. Seraya pergi mencari putra beliau Ida Bang Manik Angkeran ke desa-desa. Setiap ada orang yang dijumpai di tengah jalan, ditanyai oleh beliau, apakah ada menemui putra beliau yang bernama Ida Bang Manik Angkeran. Namun semuanya mengatakan tidak pernah mengetahui dan menemuinya. Diceritakan, konon sudah lama beliau mengembara mencari putra beliau itu, tidak juga dijumpai. Sampai akhirnya tiba di kawasan Tohlangkir pengembaraan. Beliau setibanya di Tohlangkir Gunung Agung. Di sana beliau baru merasakan lesu lelah, kemudian duduk seraya bersemadi, menyatukan pikiran beliau, memuja dewa seraya membunyikan genta beliau yang bernama Ki Brahmana. Karena keutamaan puja mantra beliau diiringi dengan suara genta, beliau Ki Brahmana yang demikian menakjubkan, menjadi heboh keluar Ida Sahyang Basuki, seraya berkata, "Ah, Mpu Bekung yang datang, apa keinginanmu, Mpu? Memuja saya? Segera katakan, akan saya mencari tahu." Berkatalah Ida Mpu Bekung, "Singgih Paduka Sang Hyang, hamba memiliki anak seorang tidak pernah sama sekali pulang. Sejak lama hamba mencarinya, namun belum juga ketemu. Maksud hamba agar dengan senang hati pukulan Sang Hyang memberitahu keadaan sebenarnya. Apakah dia masih hidup atau apakah dia sudah mati? Kalau misalnya dia masih hidup, agar supaya pukulan Sang Hyang sudi memberitahu
di mana dia berada. Dengan sukacita, Ida Batara Basuki berkata, "Ah Mbu, hendaknya Mbu jangan bersedih hati. Sebenarnya putra Mbu masih hidup, berada di desa-desa, bermalam di sana. Sekarang saya yang akan mengarat jiwa putra Mbu agar segera pulang kembali. Namun, Bu, saya meminta sarinya susu lembu. Sebagai imbalan saya mengarat putra sang Bu." Demikian wacana Ida Batara Nagaraja, seraya meminta Ida Mbu Bekung agar pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pulanglah Ida Mbu memohon diri dari Toh Langkir. Tidak diceritakan perjalanan beliau, maka sampailah beliau kembali di rumahnya di Kriadaha. Dan dilihatnya sang putra telah berada di rumah. Itu sebabnya sangat sukacita beliau Mbu Bekung, seraya berkata, "Duh putraku Sang Bang, dengarkanlah apa yang ayah katakan sekarang. Jangan lagi Ananda mengulangi perbuatan yang sudah-sudah. Ayah tidak sama sekali melarang Ananda untuk bermain judi, namun agar Ananda ingat juga dengan rumah Ananda. Payah ayah mencari Ananda keluar masuk desa-desa." Kemudian berkatalah putranya, "Singgih Palungguh Bu, ayahandaku. Janganlah sekali-kali Palungguh Bu marah serta duka Ananda sudah menginjak dewasa. Sejak dahulu, Ananda tidak pernah sama sekali berani ingkar. Karena Ananda ingin sekali dengan keberadaan diri sebagai seorang putra Brahmana." Demikian kata putranya Sang Bang Manik Angkeran. Setelah usai, Ida Mbu Bekung memberikan nasihat kepada putranya. Ingat beliau kepada permintaan Ida Batara Naga Basuki yang menginginkan susu lembu. Pada hari yang baik, lengkap dengan gentanya, beliau melakukan perjalanan menuju Toh Langkir. Sesampainya di Toh Langkir, kemudian beliau mempersiapkan diri dan melakukan yoga semadi, memuja Ida Sahyang Nagaraja seraya menyembunyikan genta beliau. Karena kemakbulan weda mantra beliau memuja Ida Sang Hyang Nagaraja, segera Ida Batara keluar seraya bersabda, "Ah, Mbu Bekung yang datang. Apa keinginan Sang Pu datang lagi?" Kemudian berkatalah Ida Mbu Bekung, "Singgih pukulan Sang Hyang, hamba menghadap pada Paduka Batara, bermaksud mengaturkan sarinya susu sesuai dengan keinginan Sang Hyang. Anak hamba sudah ketemu, dia ada di rumah." Tatkala didengarnya kata-kata Mbu Bekung seperti itu, sangat sukacita perasaan Ida Batara Basuki seraya berganti rupa menjadi Nagaraja Agung. Kemudian meminum sarinya susu sampai beliau kenyang. Setelah beliau kenyang meminum susu lembu itu, seraya berbalik, beliau mengeluarkan emas. Saat itu diminta Ida Mbu Bekung agar mengambil emas itu. Singkat cerita, setelah beliau mengambil emas itu yang kemudian dibungkus sebesar kelapa besarnya, lalu beliau memohon diri kepada Ida Sang Hyang Basuki. Tidak diceritakan perjalanan Ida Mbu Bekung. Akhirnya tiba jugalah beliau di Kriadaha seraya membawa emas. Diketahui emas itu oleh putranya Ida Bang Manik Angkeran yang gencar bertanya, meminta kepada ayahandanya agar diberitahu di mana dia memperoleh emas itu. Ida Mbu Bekung sangat merahasiakan perihal kepergian beliau mendapat emas itu. Putra beliau sangat gencar mencari tahu. Lalu Ida Mbu berkata kepada putranya, "Aduh Ananda, jangan hendaknya Ananda gencar bertanya seperti itu akan perihal ayah mendapatkan emas ini. Kalau ada keinginan Ananda untuk mengambilnya, ayahanda berikan." Walaupun demikian kasih sayang beliau kepada putranya, tetap saja Sang Bang memohon kepada ayahandanya untuk diberitahu di mana memperoleh emas itu, karena tidak sampai hati dan rasa kasih sayang yang amat sangat. Lalu Ida Mbu memberitahukan perihal beliau mendapatkan harta itu. Karena sekarang sudah memiliki emas, maka pergilah Ida Bang Manik Angkeran bermain judi. Mungkin memang sudah menjadi kehendak yang maha kuasa.
Sehari-harinya beliau selalu kalah berjudi. Akhirnya tidak sampai 1 bulan, habislah sudah emas yang diberikan ayahandanya dijual, dipakai modal di tempat perjudian. Karena keadaannya demikian, lalu beliau berpikir keras dan kemudian ingat beliau pada perjalanan ayahandanya mendapatkan emas itu, yang merupakan anugerah dari Batara di Tohlangkir. Segera beliau pulang, tetapi secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui ayahandanya. Beliau bertolak menuju Tohlangkir, seraya membawa susu lembu, serta genta milik ayahandanya Ki Brahmara. Tidak diceritakan perjalanannya, sampailah beliau di Tohlangkir, di depan gua, lalu beliau duduk mengeningkan cipta, memuja dewa seraya membunyikan genta. Rupanya pemujaan beliau yang khusyuk serta diiringi dengan bunyi genta yang utama itu membuat geger. Keluarlah Batara Naga Basuki dari gua itu seraya berkata, "Ah, siapa Anda ini datang? Segera katakan." Segera Ida Bang Manik Angkeran menyembah, "Singgih Paduka Sang Hyang, hamba bernama Sang Bang Manik Angkeran. Hamba mengikuti jalan ayahanda hamba, mengaturkan sarinya susu lembu ke hadapan Paduka Sang Hyang." Demikian atur beliau. Karena demikian, sangat sukacitalah perasaan Ida Batara Basuki. Lalu diminumlah susu itu. Setelah berganti rupa menjadi ular naga besar berwibawa, seraya meminum susu itu. Seusai meminum susu itu, bersabdalah beliau kepada Ida Bang Manik Angkeran, "Ih, Sang Bang, sekarang apa yang kamu inginkan? Apapun yang Ananda minta akan kuberikan." Berkatalah Ida Bang Manik Angkeran, "Singgih Paduka Batara, hamba bermaksud untuk memohon modal. Nista sekali hamba berjudi, selalu kalah setiap hari." Saat itu Ida Batara Basuki mengambil emas, bagaikan sebutir kelapa besarnya, diberikan kepada Ida Bang Manik Angkeran, seraya bersabda, "Ambillah emas ini, segera Ananda pulang. Poma, poma." Lalu diambil emas itu, disertai sembah bakti sekaligus memohon pamit kepada hadapan Ida Batara Nagaraja. Singkat cerita, tibalah Ida Bang Manik Angkeran kembali di rumah di Griyadaha, menyimpan genta saja. Lalu beliau pergi lagi untuk bermain judi. Atas kehendak Yang Widi, tidak sampai 1 bulan, habis juga modalnya. Itu sebabnya kembali beliau mengelana. Berhutang di perjudian tidak dapat, meminjam tidak diberi. Karena itu, lalu beliau mengambil lagi genta milik ayahandanya, seraya mencari sarinya susu lembu dan menyengkelit pedang yang bernama Ki Gepung, lalu segera menuju Tohlangkir. Setibanya beliau di Tohlangkir, lalu beliau duduk seperti yang dilakukan sebelumnya, mengeningkan cipta, memuja dewa, serta membunyikan gentanya. Karena genta itu betul-betul genta utama, gegerlah Ida Sang Hyang Basuki keluar guanya, seraya bersabda, "Ah, Sang Bang Manik Angkeran, kiranya yang datang. Datang lagi Ananda membawa susu. Apalagi permintaanmu, katakan, semaumu akan aku berikan." Karena kewibawaan Ida Batara Basuki demikian mempesona dan menggetarkan perasaan, menjadi tak enak perasaan Ida Sang Bang, lalu mengatakan tidak memohon apa-apa. Karena demikian, kata Ida Sang Bang, lalu Ida Batara berganti rupa kembali menjadi ular naga yang besar, seraya meminum susu lembu tersebut. Setelah menyantap susu lembu itu, Ida Batara kembali ke gua. Karena beliau berbadan panjang, ketika bagian kepala beliau sudah tiba di tempat peraduan, maka bagian ekor beliau masih berada di luar gua. Dilihat oleh Ida Bang Manik Angkeran, ekor Ida Batara menyala karena di tempat itu terdapat intan besar, bagai ratna mutu manikam beralaskan emas, dan mirah yang menyala-nyala gemerlapan. Ketika itulah muncul rasa angkara loba Ida Bang Manik Angkeran.
disusupi oleh niat tamak untuk memiliki permata itu. Lalu beliau menghunus pedang Ki Gepang yang dibawanya segera memenggal ekor Ida Sang Hyang Nagaraja, sehingga terputus mata intan yang ada di dalam ekor yang segera diambil dan dilarikan oleh Ida Manik Angkeran. Karena demikian tingkah sang Bang Manik Angkeran, tak terkira murka Ida Batara Nagaraja, sebab merasa ekor beliau terluka. Lalu beliau kembali bergelak keluar gua. Dilihat oleh beliau, busana beliau dilarikan oleh Ida Bang Manik Angkeran. Segera beliau menyemburkan api yang mengikuti arah perjalanan Ida Bang Manik Angkeran, yang kemudian terbakar habis menjadi abu. Tempat itu belakangan bernama Cemara Geseng dan menjadi lokasi pura Manik Mas Besaki. Sementara itu, permata milik Ida Bang Manik Angkeran ditempatkan sebagai pusaka junjungan di Pura Dalam Legaan, Babalang, Bangli. Diceritakan, Mpu Bekung gundah perasaan beliau karena putranya tidak pernah pulang ke rumah. Desa-desa diselusuri mencari putranya, namun tiada juga ditemukan. Segera beliau mengheningkan cipta karena kesaktian beliau. Terlihat oleh beliau putranya sudah menjadi abu. Segera beliau pergi menuju Bali. Besakih yang ditujunya berkehendak mengikuti perjalanan putranya. Tidak diceritakan di jalan, tibalah beliau di Besaki. Di sana beliau melihat onggokan abu, sementara buah genta berada di sebelah abu itu. Segera diketahui dengan jelas bahwa genta itu adalah milik beliau yang bernama Ki Brahmara. Jelas sudah abu itu merupakan jasad putranya. Di sana beliau kemudian menumpahkan rasa duka citanya, seraya berpikir-pikir. Jelas meninggalnya Ida Bang Manik Angkeran disebabkan perbuatannya yang tak terpuji, disembur api oleh Ida Sang Hyang Nagaraja. Kemudian diambilnya genta Ki Brahmara yang sakti itu. Karena sudah jelas diketahui, maka beliau kemudian melanjutkan perjalanan berkehendak untuk menghadap Ida Sang Hyang Basuki. Setibanya di depan gua, seperti sebelumnya, beliau kemudian duduk melakukan pemujaan utama, memohon kehadapan Ida Sang Hyang Basuki. Lama sudah beliau melakukan pemujaan, lama beliau menunggu, tidak juga keluar Ida Sang Hyang Basuki. Disebabkan demikian besar amarahnya, ingat diperdaya oleh suara genta. Itu sebabnya beliau Mpu Bekung melanjutkan lagi puja stutinya dengan mengucapkan asta puja, basuki, stawa, dan upeti. Stiti mantra diiringi dengan suara genta beliau. Karenanya barulah Ida Batara keluar dan dilihatnya Ida Mpu ada di sana, yang kemudian merangkul seraya mengaturkan sembah panganjali agar Ida Batara memberikan anugerah dan berkata, "Oh Paduka Batara, ampunilah anak hamba. Tahu betul hamba akan perbuatan anakku yang demikian tak berbudi dan tak terpuji. Bila mana berkenan, sudilah Batara menceritakan perbuatan anak hamba itu." Lama Ida Batara terdiam diri, mukanya cemberut, menunjukkan kekesalan perasaannya yang tak terhingga. Namun, karena Ida Sang Bu sudah memohon maaf dengan tulus dan suci, maka Ida Batara berkata perlahan, menceritakan segala perbuatan yang dilakukan Ida Sang Bang Manik Angkeran, yang mengatakan diutus oleh Sang Bu untuk mengaturkan susu lembu, sampai akhirnya dihanguskan menjadi abu oleh beliau. Manakala Ida Mpu mendengar cerita Ida Batara, meleleh air mata Ida Sang Mpu Bekung. Dan sudah Ida Batara selesai bersabda, beliau kemudian kembali mengaturkan sembah seraya berkata, "Singgih pukulun Paduka Batara, demikian memang dosa anakku itu. Namun rupanya dia sudah menjalani kematian, habis sudah dosanya. Inggih, hamba sekarang memohon anugerah pukulun Batara. Sudilah kiranya Paduka Batara menghidupkan kembali Manik Angkeran, karena dialah anak hamba satu-satunya sebagai pewaris keturunan yang akan melanjutkan keberadaan hamba kelak.
Bila dia nanti hidup kembali, hamba akan menyerahkan dirinya kepada Paduka Batara agar menghamba di sini sampai kelak kemudian hari." Mendengar Hatur Ida Sang Pubekung demikian itu, merasa sedikit malu Ida Batara seraya bersabda, "Ah, Sang Bu, bila demikian permintaanmu, aku dengan sukarela menghidupkan anakmu. Namun agar sudi kiranya Sang Bu menyambung kembali ekorku." Lalu menyembah Bu Bekung, "Singgih Paduka Sang Hyang, bila demikian keinginan Paduka hamba bersedia untuk menyambung kembali ekor Paduka Batara. Namun sebelumnya, maafkan hamba berani beratur sembah bila mana Paduka Batara berkenan. Permata intan yang sebelumnya berada di ekor Paduka sebaiknya ditempatkan saja di bagian mahkota Paduka Batara, karena akan nampak sangat maha utama, dan pula mereka yang jahat tidak akan tergoda untuk memilikinya. Dan juga, bila mana masih di bagian ekor, di samping terlihat nista, juga membuat Paduka Batara tidak bisa terbang karena keberatan di bagian ekor." Demikian sukacita perasaan Ida Sang Hyang Nagaraja tatkala mendengar Hatur Ida Mpu Bekung. Setelah usai bertemu Wirasa, lalu Sang Bu melaksanakan yoga samadhi, mengaturkan puja mantra, menyatukan batin beliau memuja Ida Bagawan Wiswakrama sebagai dewanya Sangging dan Undagi, pekerja khusus bangunan tradisional di surga. Seusai sempurna puja stuti serta permohonan beliau, segera beliau membuat gelung mahkota dengan hiasan candi kurung, Garuda mungkur dengan anting-anting, bergundala dan memakai sekar taji. Demikian indahnya memang kalau dilihat. Singkat cerita, selesai sudah gelung agung itu, kemudian dipakai oleh Ida Batara. Memang demikian menakjubkan. Nampak semakin mempesona prabawa Ida Batara, dan juga beliau sekarang bisa terbang. Demikian sukacita hati Ida Batara Nagaraja. Karena itu, segera pula Ida Batara menghidupkan jasad Sang Bang Manik Angkeran, didahului dengan puja stuti weda mantra. Perlahan, Ida Sang Bang Manik Angkeran bangun, seperti baru habis tidur layaknya, hidup seperti semula. Dan ketika sadar, beliau cepat lari. Tempat itu kemudian bernama Pura Bangun Sakti. Segera Ida Sang Bang diikuti oleh ayahandanya. Kemudian dipegang dan diajak untuk menghadap Ida Batara yang Basuki. Sesuai perjanjian, maka Ida Sang Bang Manik Angkeran diaturkan kepada Ida Batara untuk mengabdi di Basuki sampai kelak di kemudian hari. Demikian sukacitanya beliau berdua, karena semuanya sudah berhasil, disebabkan kesaktian beliau masing-masing. Ida Sang Nagaraja sudah menghidupkan kembali Ida Sang Bang Manik Angkeran. Juga Ida Mpu Bekung demikian saktinya, bisa menyambung kembali ekor Ida Batara. Ida Mpu Bekung kemudian mengaturkan sembah terima kasih kepada Ida Sang Hyang Basuki. Ida Sang Hyang Basuki kemudian bersabda, "Duh Mpu Bekung, memang demikian saktinya Anda ini. Pantas Anda bergelar Siddhi Mantra. Demikian sakti dan makbulnya capa mantra Anda. Sejak sekarang, tidak lagi Mpu Bekung nama Anda, namun Dahyang Siddhi Mantra, nama Anda Sang Pandita. Silahkan pulanglah sahabat karibku. Semoga dirgahayu, panjang usia Anda." Lalu Ida Sang Hyang Nagaraja terbang menuju surga loka. Sejak saat itu, Ida Mpu Bekung bergelar Dahyang Siddhi Mantra. Sebelum Ida Dahyang Siddhi Mantra kembali ke Griyadaha, tidak lupa beliau memberikan petuah kepada putranya Ida Sang Banik Angkeran. "Uduh Mas Juwita permata hati ayah, engkau anakku Manik Angkeran. Ananda akan ayah tinggal sekarang ini, sebab ayahanda akan kembali ke Jawa. Idewa akan ayahanda haturkan kepada Ida Sang Hyang Basuki, sesuai dengan janji ayah kepada Ida Batara. Mungkin Ananda belum jelas tahu perihal keberadaan Ananda sendiri yang sebelumnya dihanguskan oleh Ida Batara sampai habis menjadi abu.
Disebabkan karena marah beliau tak terhingga, perilaku Ananda sungguh tak terpuji, memenggal ekor Ida Batara. Lalu ayahandamu ini memohon kepada Ida Batara agar beliau dengan senang hati menghidupkanmu kembali Ananda, dengan janji kalau Ananda bisa hidup kembali, Ananda akan ayah aturkan kepada Ida Batara untuk mengabdi di sini, di Besaki. Selain itu, kalau Ananda kembali ke Jawa, jelas perilaku Ananda akan kembali seperti yang sudah-sudah, sebab lingkungan Ananda di sana sudah demikian rupa. Diamlah dan tinggallah Ananda di sini. Ayahanda akan kembali ke Jawa. Jangan Ananda salah terima dan salah paham, sebab sebenarnya perihal perasaan ayahanda dan kasih sayang ayahanda kepada Ananda tidak pernah kurang sejak dahulu sampai kapanpun. Ada petuah ayahanda ini yang sangat penting agar diteruskan dharma bakti Ananda ke hadapan Ida Batara di sini di Toh Langkir, Besaki. Jangan sampai menurun, sebab kalau demikian menjadi ingkar ayahanda dengan janji ayahanda, sangat nista disebut orang. Kemudian ada lagi nasihat ayahanda, sebab Ananda sudah pernah pralina atau wafat menjadi abu, kemudian disucikan menjadi hidup kembali, hidup untuk kedua kalinya, Berdwi Jati namanya. Sekarang Ananda berwenang menjadi pendeta, agar Ananda senantiasa menyelenggarakan, mengatur dan memimpin penyelenggaraan segenap upakara dan upacara di sini di Besaki. Juga agar Ananda mengatur semua masyarakat umat di seluruh Bali agar semakin meningkat bakti dan serada imannya kepada Ida Batara serta kepada stana Ida Batara semuanya. Ida Sangbang Manik Angkeran mengiyakan semua yang disampaikan oleh ayahandanya. Di samping petua tersebut, Ida Sangbang juga diberikan pengetahuan suci yang memberikan wewenang Ida Sangbang untuk mengucapkan Weda Mantra. Menyelesaikan upacara, di samping itu diberikan pengetahuan kerohanian daya kebatinan yang tinggi. Seusai Ida Sangbang Manik Angkeran mendapat pengetahuan suci dan kerohanian, beliau ditinggalkan oleh ayahandanya yang kemudian melakukan perjalanan pulang kembali ke Jawa. Tidak diceritakan perjalanan beliau. Tibalah beliau di Tanah Genting, tempat perbatasan antara Jawa dan Bali. Di sana, beliau termenung-menung, teringat beliau akan kelakuan putranya yang tak senonoh. Itu sebabnya timbul kekhawatiran dalam perasaan beliau. Seandainya Ida Sang Banik Angkeran kembali lagi ke Jawa, sehingga beliau berkeinginan mengupayakan bagaimana caranya agar putranya tidak bisa lagi kembali. Sebab janji beliau sudah demikian pasti. Itu sebabnya kawasan itu akan diubah agar menjadi laut. Di sana kemudian beliau menggelar yoga semadinya, menyalurkan batinya, memuja Batara di pegunungan agar berkenan dan tidak beliau menjadi kualat. Sudah bersatu pikiran beliau dan juga sudah mendapatkan izin anugerah. Lalu Tanah Genting itu digores dengan tongkat beliau. Bergetar dengan dahsyat kawasan Bali dan Jawa. Lindu dan gempa terjadi. Kilat dan halilintar bertubi-tubi. Terpisahlah dan putuslah kawasan Bali dengan Jawa. Lalu memisahkan keduanya, lalu laut itu dinamakan dengan Sagara Rupek. Tidak terhingga sukacita dan yang Siddhi Mantra, karena yakin putranya tidak akan bisa kembali lagi ke Jawa. Lalu beliau kembali pulang ke Kriya Daha di Jawa. Ida Bang Manik Angkeran berjumpa Dukuh Sakti Belatung. Kembali diceritakan keberadaan Ida Bang Manik Angkeran di Besaki. Beliau membuat pasraman di sebelah utara gua, sekitar 300 depa jaraknya dari gua itu. Pekerjaan beliau sehari-hari melaksanakan tapa brata yoga semadi, serta menjaga kebersihan dan kesucian kawasan Pura Besaki. Tak sekalipun beliau lalai. Perilaku beliau berbeda benar jika dibandingkan dengan sebelum beliau wafat dibakar oleh Ida Batara Nagaraja. Beliau melaksanakan kedarmaan, mengikuti ajaran dan perilaku seorang pendeta pura yang suci. Setiap hari,
beliau menggelar Surya Sowana, memuja Sang Hyang Parama Wisesa. Suatu ketika, tatkala hari Sukla Paksa, Pananggalan menjelang purnama, beliau bermaksud untuk membersihkan diri dengan mandi di Toyasah, Besaki. Setelah membersihkan diri, berkeinginan beliau berjalan-jalan meninjau kawasan Besaki. Lalu terlihat oleh beliau seorang laki-laki tua sedang bekerja di ladang, membersihkan padi gaga, membersihkan rumput, dan menyiangi. Orang tua itu bernama Ki Dukuh Belatung, yang demikian saktinya. Namun tindak tunduknya bagaikan anak kecil senang dipuji serta senang pamer. Baru dilihat seseorang datang ke tempat beliau dan menyaksikan beliau bekerja, keluarlah keisengannya untuk pamer. Sengaja berhenti bekerja, kemudian menaruh alat siangnya dan melompat duduk di atas alat itu, seraya mengambil sirih dan melumatkan sirih itu di atas alat siang tadi. Pikir Ki Dukuh, ingin supaya yang baru datang kembali menjadi kagum. Namun Sang Bang Manik Angkeran malahan menjadi sangat jengkel melihat aksi pamer Ki Dukuh, karena jelas maksudnya untuk mencoba diri beliau. Lalu dihampirinya Ki Dukuh seraya berkata, "Ih Bapak, kalau begini cara Bapak bekerja, sepertinya bermain-main. Sebanyak apa yang bisa Bapak hasilkan?" Lalu berkata Ki Dukuh sedikit gugup, "Siapa pula Anda yang bertanya? Kok rasanya Bapak tidak jelas tahu?" Berkata Ida Bang Manik Angkeran, "Ah, saya ini Sang Bang Manik Angkeran, putra beliau Mpu Bekung dari Tanah Jawa. Namun saya ini sekarang menghamba kepada Ida Batara di Besaki, menjadi tukang sapu." Berkata lagi Ki Dukuh, "Tidak mengerti saya. Kalau demikian halnya, sebab janggal keberadaan Sang Brahmana seperti itu. Baru sekarang saya mendengar orang Bekung tak punya anak, memiliki putra. Dan lagi ada Brahmana menjadi tukang sapu. Kalau tidak Anda ini Brahmana hina." Sedikit marah Sang Bang berkata, "Ih Bapak, jangan berbicara sembarangan. Ayah saya memang Bekung, namun karena kesaktian beliau, berhasil beliau mengadakan putra. Saya ini memang benar putra seorang Bu, bukan Brahmana hina. Serta saya berhak diperintah oleh Ida Batara. Walaupun pekerjaan yang diperintahkan itu menyapu, itu juga pekerjaan utama. Kalau sudah Ida Batara yang memerintahkan. Sekarang saya balik bertanya, kakak ini siapa, serta dari golongan apa?" Ki Dukuh kemudian berkata, "Saya ini bernama Ki Dukuh Belatung, sebagai penua di desa Bukcabe. Namun saya membuat tempat tinggal di sini." Berkata lagi Sang Bang, masih perasaannya jengkel, "Ih Bapak Dukuh, saya bertanya lagi, itu ada sampah bertimbun akan Bapak bagaimanakan? Tidak akan Bapak bersihkan?" "Akan saya bersihkan." "Bagaimana cara Bapak membersihkan?" "Akan saya bakar." "Apa yang akan Bapak pakai membakar?" Wah, ini benar-benar Brahmana aneh. Ki Dukuh menjawab agak marah. Apalagi dipakai membakar, kalau bukan api. Lalu kalau Ida bagus, apa yang dipakai membakar? Wah, demikian Sang Bang menjawab seperti mencibir. Kalau Bapak Dukuh masih membakar sampah dengan memakai prak-pak daun kelapa kering, jelas tidak benar Bapak Dukuh tahu dengan filsafat Triagni yang berada di dalam diri sebenarnya. Kalau saya, melalui air kencing saya saja, sampah ini akan terbakar tidak bersisa. Tatkala didengarnya kata Ida Sang Bang demikian itu, menjadi terhenyak Dukuh, berdiam diri seraya lama termenung. Kemudian mengaturkan sembah, "Singgih, Ratu Sang Bang, kalau benar seperti perkataan Iratu, bisa membakar sampah ini dengan air kencing Iratu, hamba akan mengaturkan diri, serta semua milik hamba beserta rakyat, serta pula anak hamba akan hamba serahkan semuanya kepada Cokor Iratu." Usai Sang Bang mendengar hatur Ki Dukuh, menjadi pulih kembali perasaan beliau. Lalu beliau berkata perlahan, "Nah, kalau benar seperti perkataan Bapak, saya akan memperlihatkan bukti. Namun agar semuanya sanggup, datang dan hadir serta disaksikan oleh Ida Sang Hyang Triyodasa Saksi. Jangan sekali-kali Iratu ragu. Memang dari lubuk hati hamba yang ikhlas tidak akan ingkar dengan janji." Demikian hatur Ki Dukuh.
Nah, kalau begitu, ke sana Bapak pulang. Beritahu sanak keluarga serta rakyat Bapak agar datang manakala saya memberikan bukti di hadapan Bapak. Demikianlah perjanjian Ida Sang Bang Manik Angkeran. Setelah selesai janji itu, Ki Dukuh lalu memberitahukan kepada anak, istri, serta keluarganya perihal janjinya kepada Ida Bang Manik Angkeran, serta imbalan yang dimasukkan ke dalam janji itu sebagai taruhan. Yang mendengar semuanya sama-sama paham di dalam hatinya menjadi taruhan. Tersebutlah pada hari yang telah disepakati. Pagi-pagi hari, Ida Sang Bang sudah membersihkan diri dengan mandi di Tirta Mas, serta kemudian melakukan yoga semadi memuja Sang Hyang Agni agar memberikan anugerah. Setelah melakukan yoga semadi, lalu beliau berjalan menuju tempat tinggal Ki Dukuh. Setelah dekat dengan tempat Ki Dukuh, nampaknya semuanya lengkap hadir. Ki Dukuh dengan istrinya, keduanya memakai pakaian putih-putih, ditemani dengan anak dan kerabatnya. Hanya tinggal menunggu kedatangan Ida Sang Bang. Setelah tepat benar matahari di atas kepala, lalu beliau menuju tempat sampah yang bertimbun. Di sana beliau mengeningkan cipta Mamusti, menyatukan pikirannya, menegakkan keteguhan batin laksana Gunung Mahameru. Tidak berapa lama, matang sudah yoga beliau, seraya mengeluarkan air kencing di sampah itu. Dan sekejap air kencing itu menjadi api yang menyala-nyala, berkobar. Terbakar semua sampah di kebun di tempat itu. Hampir-hampir terbakar seluruh hutan di sana. Keadaan itu dilihat oleh Ki Dukuh serta semua iringannya. Sangat kagum mereka pada kesaktian Ida Sang Bang. Ki Dukuh merasa kalah, namun sekaligus merasa untung karena merasa mendapatkan jalan baik untuk pulang ke sorga laka. Tatkala api itu berkobar, saat itu pula Sang Bang Manik Angkeran membelokkan ujung api itu ke arah timur laut. Lalu beliau berkata kepada Ki Dukuh, "Bapak Dukuh, saya memberi bekal Bapak dengan ganten. Turuti asap itu ke arah timur laut." Saat itu, Ki Dukuh menemukan jalan baik seraya melihat ada maru bertingkat 11. Ki Dukuh menuju api itu serta mengheningkan cipta dengan sikap angeranasika, mengheningkan cipta dengan melihat hidung. Lalu beliau melompat ke tengah-tengah api yang sedang memuncak kobarannya itu. Ki Dukuh naik moksa seiring dengan asap yang mengepul tinggi itu, serta kemudian tidak nampak lagi. Keadaan itu diikuti oleh istri Ki Dukuh yang memakai kerudung dan berkain putih. Kemudian Mamusti selanjutnya melompat juga ke api sebagai tanda bakti kepada suami serta berkeinginan juga menemui jalan terbaik menuju sorga. Beliau berdua pulang ke Nirwana melalui jalan ke sorga laka yang utama, serta juga berdasarkan sasupatan penyucian oleh Ida Bang Manik Angkeran yang telah menjadi pendeta yang bijak. Sejak saat itu, Ki Dukuh Sakti dikenal dengan gelar Dukuh Lepas atau Dukuh Sorga. Lama-kelamaan, tempat Ida Sang Bang Manik Angkeran bersengketa dengan Ki Dukuh Sakti itu dinamai Gumawang. Sekarang diceritakan yang masih hidup. Sesudah Ki Dukuh Sakti meninggal, semua milik Ki Dukuh serta rakyat sekawasan Deka Bukcabe diserahkan kepada Ida Sang Bang, termasuk putri beliau yang merupakan seorang dara yang bijak, cantik tiada bandingnya, bernama Niluh Warsiki. Kedua beliau itu sama-sama saling mencintai, disebabkan yang satunya merupakan seorang jejaka yang tampan, bersanding dengan seorang dara yang jelita. Kemudian diselenggarakan upacara perkawinan. Setelah upacara selesai, lalu keduanya kembali ke pasraman di Besaki. Sesampainya di Tagehing Munduk tempat ketinggian, Niluh Warsiki menoleh ke tempat bekas sampah dibakar. Terenyak beliau, lalu menangis. Teringat akan ayah ibunya yang sudah berpulang. Beliau tidak mau melanjutkan perjalanan sebelum pulih perasaan beliau. Rakyat beliau kemudian membuatkan tempat beristirahat di sana. Lama-kelamaan, tempat itu dikenal dengan nama Munduk Cengis. Diceritakan kemudian, rakyat semuanya sangat gembira pada perasaan mereka.
Disebabkan sekarang mereka memiliki pujaan yang tampan serta sakti, pintar, bijaksana, serta dibiya caksu. Memiliki kesaktian bisa melihat kejadian tanpa hadir langsung. Setelah lama, beliau berdua bersuami istri dan saling mencintai, saling mengasihi, maka lahirlah seorang putra laki-laki yang tampan rupanya serta memiliki prabawa yang agung, dinamai Idawangbank Banyak Wide. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.